Halo, ketemu lagi dengan terapis autisma atau sekarang ganti nama ya, dengan Sinta Barasa, nama asli saya sendiri. Saya kali ini mau berbagi mengenai satu program yang selalu ada, mau kita pakai kurikulum apapun atau pakai, apa ya, buku tertentu yang ada programnya, pasti ada ini, imitasi 2 gerak motor sederhana. Eee, Pertama yang harus kita tanyakan lebih dahulu ke diri sendiri ya sebelum ngasih ke anak itu adalah, seberapa penting sih, program ini harus diberikan? Jawabannya sangat penting, karena imitasi identik dengan, proses belajar gitu ya. Karena tidak semua apa yang kita pelajarin itu kita dapat dari buku atau dari sekolah. Ada juga yang kita dapat itu berdasarkan observasi, kita lihat orang, kemudian kita imitasi gitu, kita ikutin, kita tiru gitu ya. Jadi imitasi 2 gerak ini penting untuk diajarkan ke anak. Kemudian, bagaimana proses ngajari imitasi 2 gerak ini. Kemampuan dasarnya atau prerequisite skill-nya pastinya anak itu sudah bisa melakukan imitasi 1 gerak gitu ya, sebelum melakukan imitasi 2 gerak. Kemudian ada kemampuan, kepatuhan yang, eee, sedikit lebih banyak gitu, nggak harus banyak, tapi dia memiliki sedikit kepatuhan. Dalam artian dia bisa duduk sedikit lebih lama, karena imitasi 2 gerak berarti dia kan harus mengamati 2 gerakan yang lebih panjang. Kemudian dia harus memiliki kemampuan imitasi gerak satu pastinya. Tapi apakah perlu anak ini bisa memiliki atau memiliki kontak mata? Tidak harus, ya. Jadi kita nggak perlu bilang, lihat, lalu meminta anaknya menirukan. Karena anak bisa melihat dari sudut matanya, melihat sekilas dan sebagainya. Karena target dari gurunya atau target dari perilakunya adalah imitasi 2 gerak motornya. Jadi tidak mengenai anak ini melihat atau tidak. Dan konsentrasi atau fokus anak itu tidak dilihat dari apakah dia melihat atau tidak. Yang membuat anak itu bisa konsentrasi atau tidak, fokus atau tidak adalah minatnya. Jadi, pemilihan gerakan yang akan kita berikan harus merujuk kepada minat anak itu sendiri, gitu. Semisal saya minta dia melakukan gerakan yang paling standar, yang paling sering saya lihat adalah menirukan tangan ke samping atau tepuk tangan. Kita banyak lihat anak-anak ini disuruh melakukan gerakan yang dia sendiri nggak pakai sehari-harinya, atau dia nggak ada minat sama sekali di situ. Jadi, dalam mengajar apapun, terutama imitasi 2 gerak ini, kita harus merujuk kepada minat anak itu dulu, gitu. Jadi, imitasi 2 gerak motornya ini kita lihat nih, kalau anaknya suka sama mobil-mobilan, maka kita akan meminta mobilnya itu dimajukan, kemudian ditaruh di satu tempat. Itu sudah 2 gerakan, gitu ya. Atau kalau kita udah mulai masuk ke 2 gerakan yang ada di tubuh, maka kita lakukan dengan gerakan yang menyenangkan. Misalkan, gerakan-gerakan yang aneh gitu atau gerakan-gerakan yang lucu yang akan menarik perhatian si anak. Namanya anak-anak, anak-anak akan suka yang, lucu, kemudian interaktif gitu. Jadi pemilihan imitasi gerak atau pemilihan gerakannya itu yang menentukan, apakah, eee, program tersebut akan cepat dicapai atau tidaknya. Jadi bukan karena anak ini tidak fokus dan tidak konsentrasi, tapi apakah anak ini memiliki minat terhadap apa yang kita sedang ajarkan. Begitu ya, karena banyak, saya lihat momok yang terjadi terhadap imitasi 2 gerakan ini, di mana anaknya terpaksa harus saya
tanda kutip ya, terpaksa harus dikasih prompter dari belakang supaya bisa mengikuti gerakan si gurunya atau terapisnya, atau menghabiskan 1 tahun atau 2 tahun untuk melakukan program imitasi dua gerak ini. Padahal kata kuncinya adalah apakah anak tersebut berminat atau memiliki interest terhadap apa yang sedang kita lakukan. Oke, sekian. Terima kasih. Bye-bye.